Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ya silakan duduk, silakan. Dari mana nih? Ini kami dari Daya Desa Pak dan Ya. penggiat budaya. Ya, Rencananya kami ingin kenali dengan Bapak masalah sejarah Desa Balida. ya, Kami ingin tahu sedikit Pak tentang sejarah Desa Balida. ya boleh. Ya jadi kami jelaskan bahwa Desa Balida ini dulunya adalah pecahan dari 3 desa, yang mana asal muasal dari Desa Balida itu gabungan dari 3 desa, yaitu Desa Balang, Desa Muruilung, dan Desa Balida. Di tahun 1970-an menjadi otonomi sendiri, yaitu menjadi salah satu desa yang namanya Desa Balida. Asal dari kata atau nama Balida itu asal dari nama rerumputan ya. Dulu di sini penuh dengan semak belukar, rumput balida. Jadi maka lokasi ini disebut dengan daerah Balida. Kondisi alamnya di Balida sendiri seperti apa? Kondisi alam yang ada di desa ini merupakan dataran tinggi, di mana di sini merupakan ada daerah perbukitan ya. Jadi kalau musim penghujan mungkin tidak ada banjir di sini. Jadi daerahnya cukup tinggi dari permukaan laut. Ya. Kalau untuk sarana dan prasarananya seperti apa Pak? Ya, jadi untuk Desa Balida ini karena luas wilayahnya yang cukup lumayan luas ya, terdiri dari 735 hektar ya, dengan terbagi dari beberapa kategori, ada perkebunan, pemukiman ya, dan juga ada persawahan, dan tentunya dengan jumlah RT-nya itu ada 4 rukun tetangga dengan jumlah penduduk itu 900 ya, 23 jiwa, dengan jumlah kakaknya itu 306 ya, kakak ya. Dan untuk sarana prasarananya dari pendukung ya, dari potensi budaya yang ada di Desa Balida, yang pertama kami mempunyai adalah salah satu wisata ya, wisata budaya, di mana wisata budaya ini dikelola itu adalah kegiatannya mengambil dari seni tradisi dan juga budaya tradisi yang ada di desa. Contohnya seperti misalkan ada bangunan di wisata itu semuanya memakai bahan dari ramah lingkungan seperti kayu, bambu ya, dan juga pelestarian budaya seperti ada seni tradisi ditampilkan di sini dari grup sanggar seni ya Desa Balida sendiri, ada kuda gepang, wayanggung, musik panting, kuntau, dan lain sebagainya. Dan untuk bangunan fisiknya di sini juga mempunyai sanggar seni ya, yang biasanya kami menampilkan ataupun latihan di sanggar itu, di gedung ya, di gedung sanggar, dan juga mempunyai balai rakyat ya yang cukup luas, dan juga ada juga sarana fisik yang lain tentunya untuk mendukung kegiatan budaya yang ada di desa. Nah Pak, untuk bahasa yang digunakan di Desa Balida ini bahasa apa tuh Pak? Ya, jadi kalau untuk Desa Balida ini menggunakan adalah bahasa Banjar ya, terutama Banjar Hulu. Jadi kalau kita di daerah Kalsel ini, Provinsi Kalsel, itu terdiri dari 2 bahasa Banjar ya. Yang pertama adalah Banjar Kuala atau Banjar Hilir, yang kedua adalah Banjar Hulu atau disebut juga bahasa Banjar orang Pahuluan. Jadi kalau dialeknya itu tentu kita memakai dialek Banjar Hulu ya. Kalau Banjar Hilir kan ada vokalnya ada 5, itu mirip dengan bahasa Indonesia. Ketika Banjar Hulu itu ada 3 vokal. Bapak, untuk tradisi sendiri Pak di sini masih ada tradisi apa yang masih sering dilaksanakan untuk tradisi? Ya, jadi untuk tradisi di sini yang biasa masih ya tertanam di Desa Balida ini, yang pertama adalah di tradisi orang adat kawin ya, atau upacara perkawinan. Di situ ada perkawinan itu masih ada yang namanya batimung, terus ada badudus, terus ada bapingit, ada badatang ya, untuk urutannya ada matar patalian mungkin ya, dan juga ketika saat acara pengantinnya maka ada yang namanya bausung ya, bausung jenggong. Itu adalah tradisi budaya juga yang saat ini masih dikembangkan. Mungkin budaya-budaya yang lain masih ada ya, seperti misalkan ketika pasta panen ya, di sini juga memang ada ya namanya
kearifan lokal ya, yang disebut dengan kearifan lokal seperti Barian Mangatam ya, ada Manugal di sini. Nah, itu adalah tradisi atau budaya yang masuk di Desa Balida. Ya. Nah Pak, untuk kuliner di Desa Balida, ciri khas kuliner di Desa Balida itu apa Pak? Iya, jadi kalau untuk kuliner tradisional di Desa Balida ini, karena kami kebetulan mempunyai wisata ya, di sini ada juga wisata menampilkan ada kuliner tradisionalnya, misalkan kayak papari ya, amparan tatak, kayak apam bajuru, ya lumba dan lain sebagainya yang dijual di wisata pasar budaya. Nah untuk tadi ada permainan tradisional ada di Desa Balida. Nah permainan-permainan itu apa aja Pak yang yang ada di Balida ya? Ya, kalau untuk kesenian tradisional yang ada di Desa Balida ini ya cukup lumayan ada ya, karena setiap pergelaran pasar budaya selalu tampilkan seperti balugu, badaku, bagasing, baengrang ya, batungkau, basaman-saman atau baengkaan, ada juga main tali ya. Nah, itu adalah salah satu beberapa macam ya dari permainan tradisional di Desa Balida. Itu tadi kan Pak yang ada Pak, yang sudah hampir kada dimainkan lagi, adakah Pak? Ya, kalau untuk permainan tradisional ya, karena ini juga merupakan budaya zaman dulu, semuanya itu hampir punah, tetapi kami berusaha untuk mengembangkannya. Tapi saat ini yang namanya permainan itu ya, contohnya seperti main gasing itu hampir punah. Karena kenapa hampir punah? Yang pertama adalah para pemainnya mungkin tidak sembarang orang untuk bisa memainkan gasing. Terus untuk membuat serananya atau alatnya itu tidak semua orang bisa. Jadi itulah kendala kenapa permainan tradisional ini hampir punah ya. Harus dipertahankan dengan cara ya dikembangkan dengan contohnya kami di wisata pasar budaya. Untuk kerajinan tradisional apa aja itu Pak? Kerajinan tradisionalnya. Iya, jadi untuk kerajinan tradisional ya di Desa Balida itu juga beraneka ragam, baik itu dari bahan bambu, baik itu dari bahan rotan ya, baik itu dari bahan-bahan yang sifatnya bisa membentuk suatu kerajinan. Contohnya ketika ada kerajinan bambu, maka di sini akan memakai dari bahan bambu seperti perabot rumah tangga itu seperti bakul, lanjung ya, ataupun produk-produk yang sifatnya olahan untuk kegiatan rumah tangga. Dan juga rotan di sini juga ada. Rotan itu diproduksi di stand ya, di stand Pondok Paring namanya di wisata. Maka ketika diproduksi itu macam-macam ya hasil produknya, ada seperti tas ya dari rotan ya, dan juga ada bakul, ada juga disebutan di sini lanjung ya. Intinya adalah untuk perabot rumah tangga yang sifatnya bisa digunakan di dalam bertani maupun berkebun ya di kerajinan rotan ini. Jadi hasil dari bahannya pun melimpah di sini. Untuk permasalahannya kerajinan tradisional itu apakah ada hambatannya tuh Pak? Iya, jadi untuk kerajinan tradisional ya dalam pelestarian atau pengembangannya itu memang ada hambatannya, terutama adalah pengrajin. Pengrajin ini tanpa adanya generasi ya berikutnya, tanpa ada ditularkan pengalamannya, tentunya akan menghambat dari perkembangan dari budaya atau kerajinan dari rotan ini. Nah itu ya kami harapannya kedepannya ini ada semacam baik itu dari desa nantinya bisa maupun dari pemerintah maupun dari pihak ketiga dalam pelestarian tradisi ataupun kerajinan ini ya untuk di spot ya dalam kegiatannya itu. Pak, tadi kan kita menjelaskan masalah kerajinan anyaman. Kalau di luar dari kerajinan anyaman adakah? Iya, jadi selain kerajinan anyaman ya dari bahan bambu maupun dari bahan rotan, sebenarnya untuk kerajinan lain seperti pangan ya juga ada. Contohnya ketika di sini ada kerajinan yang membuat kerupuk ya, kerupuk dari tepung maupun kerupuk dari umbi-umbian ya, di sini juga ada kerajinan itu. Dan juga ada kerajinan yang sifatnya
Ya, yang kerajinan yang ada di Desa Balida ini selain itu tadi juga ada kerajinan sasirangan ya. Sasirangan itu adalah ciri khas khusus ya, kain sasirangan Provinsi Kalimantan Selatan ya, di mana itu kain sangat tradisional, kain daerah yang mana ketika dibikinnya pada zaman dulu itu adalah untuk permintaan ya, kain, maka disebut dengan kain permintaan atau kain sasirangan. Nah Pak, untuk olahraga tradisional, apakah di Desa Balida ini ada olahraga tradisionalnya Pak? Iya, kalau untuk olahraga tradisional di Desa Balida ini bisa disebut dengan juga permainan tradisional, tetapi kalau olahraga tradisional mengacu kepada fisik ya. Kalau ya bisa disebut dengan olahraga tradisional bisa kuntau atau seni bela diri itu merupakan adalah olahraga tradisional ya, dimana itu mengolah fisik selain menjaga dari ketahanan tubuh, dan juga bisa filosofinya di dalam kuntau itu juga ada ya, seni bela diri khas Banjar itu. Oke, terima kasih untuk Bapak informasi potensi budayanya di Desa Balida. Ya, sama-sama, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan daya desa maupun daya warga yang ada di Desa Balida ya, seni tradisi dan juga budaya kita semakin berkembang dan semakin lestari ya, karena budaya merupakan bukti karakter ataupun kekayaan bangsa Indonesia ya. Dengan cara mengembangkan itu juga salah satu kita melestarikan dari kekayaan bangsa Indonesia. Oke, demikian untuk pertemuan kita. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.